Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat ataukah ada yang sakit dalam menonton video ini? Jika kalian yang sehat, ucapkanlah alhamdulillah, dan yang sakit, semoga Allah lekas sembuhkan dan Allah lekas angkat penyakitnya dari dalam tubuh teman-teman semua yang sakit. Dan yang sehat, sering-seringlah ucapkan alhamdulillah, sering-seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, beberapa kenikmatan. Yang satu, kenikmatan ibadah, yang dimana ketika kalian melaksanakan sholat, kalian ketika diberi kenikmatan oleh Allah, kalian bisa merasakan kekhusyuan di dalam sholat ataupun di dalam aktivitas. Ketika dalam bekerja, bersekolah, berkuliah, ataupun kegiatan yang lain, kalian dalam keadaan sehat yang nikmat sekali. Maka dari itu, alhamdulillah itu sangat penting dalam ucapan kita sehari-hari. Kemudian yang sakit, kalian yang sakit jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang sakit harus bersabar, yang dimana Allah memberikan penyakit kepada kalian itu bukan hanya Allah seakan-akan memberikan penyakit kepada kalian sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa kalian. Tidak, namun Allah memberikan penyakit kepada kalian yang dimana jika kalian sabar, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian, yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala atas kesabaran yang kalian dapati itu. Dan yang dimana kesabaran itu adalah sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS yang diamanahkan oleh Bapak Lutfi Maulana di mata kuliah Metodologi Studi Islam, teman-teman. Sebelum melangkah untuk ke lebih jauh, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Hasan Asyidik dengan NIM kos 30 424061. Saya dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya nanti ke depan, 8 menit ke depan, karena saya diberi waktu maksimal itu 8 menit, karena ada pembukaan dan isi, maka pembukaan itu tidak dihitung ya, langsung ke isi nanti 8 menit, yang dimana nanti akan saya bahas mengenai metodologi studi Islam, atau pandangan saya terkait bagaimana moralitas atau perilaku masyarakat saat sebelum Islam dan Islam itu datang, teman-teman. Perlu kalian ketahui dulu sebelumnya, apa sih metodologi studi Islam itu? Nah, metodologi studi Islam itu adalah sebuah cara atau metode yang digunakan untuk mempelajari Islam secara mendalam. Nah, yang pertama melalui normatif, kemudian melalui historis. Nah, kedua ini saling melengkapi, teman-teman. Jangan kalian mempelajari Islam itu hanya sekedar menggunakan normatif. Normatif itu apa? Nah, normatif itu adalah ketika kita mempelajari Islam itu dengan menggunakan teks saja. Hanya menggunakan tekstual. Yang dimana contohnya seperti ini. Ketika kalian mempelajari Islam, itu hanya menggunakan Al-Quran. Yang dimana di situ ada dalil-dalil. Dimana, misalkan contoh, ada yang mengatakan bunuhlah orang-orang kafir. Yang dimana kita saat ini itu di Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai banyak sekali agama dan kita dianjurkan untuk bertoleransi, bermoderasi, maka ayat ini tidak dipahami secara kontekstual, maka ada penafsiran. Itu secara tekstual. Kemudian yang kedua, itu historis, atau yang kalian tahu itu sejarah. Nah, jadi untuk memahami Islam secara mendalam, itu perlu sekali memahami dengan historis, atau dengan sejarah. Yang dimana contohnya seperti ini. Contohnya, kok bisa sih Islam itu sangat berkembang pesat di Indonesia itu? Pasti ada sejarahnya. Semua itu pasti ada sejarahnya. Nah, pasti ada sangkut pautnya dengan ulama, kemudian pondok pesantren, pasti ada. Nah, nanti yang memunculkan yang dimana ada pondok pesantren klasik atau ajaran klasik dan kemudian bertransformasi menjadi modern. Dari pondok klasik, peran ulama itu sangat penting, dan kemudian para tokoh-tokoh agama pada zaman dahulu itu mengajarkan kepada santri-santrinya, kemudian terus berkembang seiring waktu dari murid-murid itu yang diajarkan, kemudian murid lagi, dan sampai ke transformasi ke modern saat ini. Dan sekarang banyak sekali pondok-pondok yang modern. Nah, itu termasuk dari historis. Ada peran ulama dan peran para santri dalam menyebarkan Islam di Indonesia itu. Itu modern historis ya. Nah, kemudian mengenai akhlak ataupun moral ya,
dulu sebelum Islam itu muncul di Arab, sebelum Islam datang itu di Arab, bahwasanya masyarakat Arab ya, dulu nih saya ceritakan nih, masyarakat Arab itu dulu itu yang disebut juga jahiliyah. Kalian pasti nggak asing dengan kata jahiliyah ini. Yang dimana jahiliyah itu bukan berarti bodoh secara intelektual, bukan teman-teman. Namun secara apa? Secara moralitas, secara adab ataupun perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Arab tersebut sebelumnya datangnya Islam. Nah, maka dari itu di sini pada zaman dahulu masyarakat Arab itu dia itu kayak apa ya? Menganggap suatu adab, gimana ya? Bukan dibilang adab sih, bukan ya. Menganggap suatu kebaikan di dalam suku tersebut paling baik di antara suku yang lain. Misalkan ada 2 suku nih, teman-teman. Suku yang satu itu membuat peraturan ataupun adab yang sesuai dengan suku tersebut. Istilahnya ada orangnya yang membuat suatu perilaku atau adab yang menurut dia itu baik gitu loh di dalam sukunya tersebut. Kemudian di sini juga sama, membuat aturan atau membuat perilaku itu menurutnya itu baik di suku ini, dan dia itu saling menganggap bahwa suku ini tidak baik dan ini menganggap bahwa suku ini tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi dulu itu banyak perselisihan antara banyak suku, yang dimana di situ lagi-lagi tentang moralitas, lagi-lagi tentang adab, lagi-lagi tentang perilaku. Jadi tidak hanya itu teman-teman. Pada dulu itu ya, jadi masyarakat Arab itu terkenal fanatik atau mengunggul-unggulkan dari sukunya itu sendiri. Nah, di sisi lain juga nih, penting nih bagi perempuan nih, kalian perlu tahu nih, dulu itu posisi perempuannya, saya baca di artikel jurnal ya, jadi dulu itu perempuan itu terpinggirkan sekali teman-teman, yang dimana salah satu praktiknya ini paling ekstrim, yaitu penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup. Karena apa? Karena perempuan itu dulu dianggap sebagai apa? Sebagai beban ekonomi atau sumber aib keluarga. Dulu itu pada masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam itu datang. Nah, kemudian bayi perempuan itu kerap diabaikan atau dibunuh karena dianggap tidak bernilai. Nah, itu merupakan salah satu kekejian atau perilaku yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat dulu, masyarakat Arab dahulu sebelum Islam itu datang. Nah, kemudian Islam itu ya datang untuk menyempurnakan semua itu. Itu merupakan contoh dari beberapa perilaku-perilaku yang kurang adab ya bagi sekarang. Karena pada dasarnya ada yang ekstrim banget itu tadi, perempuan dibunuh, kemudian menganggap suku yang ini lebih baik daripada suku yang lain. Kemudian ada yang dimana perempuan itu diperbudakan dan lain-lain. Masa jahiliyah itu masa sebelum datangnya Islam, yang artinya Islam itu di sini untuk menyempurnakan akhlak, sehingga Islam itu muncul sebagai penyelamat bagi orang-orang jahiliyah pada saat itu, yang dimana Rasulullah itu mempunyai misi, yang dimana misinya itu adalah disebutkan di dalam hadis, yang dimana dikatakan di situ innama bu'istu li ummima makarimal akhlak, dimana artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang dimana pada saat itu semua manusia itu belum memiliki akhlak yang bersifat universal, artinya masih memandang suku ini yang paling baik. Jadi seperti itu, yang dimana moralitas atau perilaku universal itu adalah ketika misalkan perilaku ini yang sudah dibuat itu berlaku untuk semua suku atau semua manusia itu, teman-teman. Nah, kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran, yang dimana kita sangat dianjurkan untuk menjaga akhlak atau moralitas, yang dimana di sini ada dalil yang dimana di Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, kalian dengar ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala faqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa? Artinya nih, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu itu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya itu sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, jangan membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kalian bisa dengar? Tuh, kalian bisa cek sendiri ya.
surat Al-Isra ayat 23. Nanti kalian bisa cek sendiri, dan artinya di situ ada bagaimana Nabi Muhammad dan Allah itu sangat sekali menekankan bahwanya pentingnya akhlak, pentingnya moralitas dalam Islam. Jadi akhlak itu cerminan dari keimanan kita, teman-teman. Kepada guru harus berperilaku yang baik, jangan berbicara kotor, jangan berbicara kasar. Kepada orang tua itu perkataannya harus santun, karena benar-benar Nabi saja diutus misinya untuk menyempurnakan akhlak, teman-teman. Maka dari itu kalian kurangilah dalam berbicara kotor. Yang sudah terlanjur sering berbicara kotor, kasar, maka sedikit-sedikit tinggalkan ya. Sedikit-sedikit kalian ucapan ganti ucapannya kasar itu menjadi ucapan yang baik. Misalkan contoh, astagfirullah dengan ucapan zikir, subhanallah, ataupun astagfirullah, ataupun Allahu Akbar, dan lain-lain. Banyak ucapan-ucapan zikir yang kalian bisa gantikan untuk menggantikan tadi perkataan-perkataan yang kurang baik itu. Oke? Jadi kalian perlu tahu ini, karena pada dasarnya ucapan-ucapan yang tidak baik itu akan menambah dosa kalian. Bahwa itu kan ucapan kecil yang kalian lontarkan itu, ucapan-ucapan kotor yang kalian lontarkan itu maksudnya ringan di mulut kalian, namun kalau diucapkan keseringan itu juga menambah dosa, teman-teman. Mungkin ketika yang sekarang lagi banyak yang dikeluhkan, yang dimana ketika kamu ya sedang mengobrol dengan orang lain, misalkan ya, ketika berbicara dengan orang lain, maka dengarkan. Ketika lawan bicara kalian itu sedang ngobrol, maka dengarkan, teman-teman. Jangan kalian malah sibuk sendiri main HP, kemudian melakukan aktivitas apa. Bersemangatlah kalian dalam mendengarkan orang yang sedang berbicara. Lebih baik mendengarkan daripada kalian sibuk main HP. Itu merupakan adab. Coba kalian bayangin aja, kalian masih ngobrol, kalian masih bicara dengan orang lain misalkan. Kemudian orang lain itu mengabaikan Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Kesel kan? Nah, itu sesuatu yang menimbulkan sakit hati atau kerugian dalam diri sendiri, itu pasti perlu perbaikan. Saya menekankan sekali kepada teman-teman semua, dan bagi diri saya sendiri juga, ayo berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga dakwah yang sangat singkat ini memberi manfaat kepada kalian semua, dan semoga kalian bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Ketika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf barangkali saya banyak sekali ucapan-ucapan yang tidak baik ataupun kurang pas di hati kalian. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak dosen, dan terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.